Dalam Alkitab, tidak terdapat satupun ayat eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus pernah melakukan perjalanan ke timur, seperti ke Tibet, Himalaya, atau ke kawasan Hindustan. Namun, sejumlah teori dan spekulasi populer menyebutkan bahwa Yesus kemungkinan besar melakukan perjalanan ke India selama periode yang dikenal sebagai tahun-tahun yang hilang, yakni rentan waktu antara usia 12 hingga 30 tahun, di mana Alkitab tidak memberikan catatan rinci tentang kehidupan atau aktivitas beliau. Misteri ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kemana Yesus pergi selama hampir 2 dekade itu? Apakah benar ia menempuh perjalanan spiritual ke negeri-negeri timur? Untuk menjawabnya, penting untuk memahami konteks budaya Yahudi yang membentuk kehidupan Yesus sejak masa kanak-kanak. Dalam tradisi Yahudi, usia 12 tahun menandai peralihan penting. Seorang anak laki-laki merayakan bar mitzvah, yaitu saat ia mulai bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan hukum Taurat. Hal ini tergambar dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 47 ketika Yesus berusia 12 tahun berdiskusi dengan para ahli Taurat di bait suci yang menjadi simbol kedewasaan religius awal. Setelah usia itu, para pemuda Yahudi umumnya menjalani masa pembinaan religius dan intelektual yang intensif, berfokus pada studi Taurat, Mishnah, dan tradisi lisan yang kelak dibukukan dalam Talmud. Tentang usia 13 hingga 29 tahun menjadi masa formasi yang sangat penting, terutama bagi mereka yang dipersiapkan sebagai rabi, pengajar, atau pemimpin spiritual. Dalam sistem keimamatan Lewi, sebagaimana disebut dalam Bilangan pasal 4 ayat 3, seseorang baru layak melayani di kemah suci dan tampil sebagai pemuka masyarakat pada usia 30 tahun. Injil Lukas pasal 3 ayat 23 pun mencatat bahwa Yesus memulai misi kenabiannya pada umur kira-kira 30 tahun, sejalan dengan hukum dan adat Yahudi. Dengan demikian, klaim bahwa Yesus meninggalkan Palestina untuk mengembara ke India selama masa mudanya tidaklah sejalan dengan norma sosial, budaya, dan religius zamannya. Beliau kemungkinan besar tetap tinggal di lingkungan Yahudi, menjalani pendidikan agama, dan membangun fondasi spiritual serta intelektualnya hingga tiba masa yang tepat untuk menjalankan misi kenabiannya. Namun, ada satu periode kehidupan Yesus yang jauh lebih misterius, yaitu setelah peristiwa penyaliban. Disinilah muncul satu celah besar dalam narasi Injil. Jika benar Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, seharusnya ada catatan rinci dan kuat yang menggambarkan peristiwa luar biasa itu secara kronologis. Tetapi kenyataannya, penjelasan Injil pasca penyaliban sangat minim. Durasi kebangkitannya, interaksi dengan para murid, hingga peristiwa kenaikan ke langit, semuanya disajikan dalam bentuk yang sangat singkat dan simbolik, tanpa saksi eksternal dan tanpa kesinambungan narasi historis. Mengapa bisa demikian? Karena menurut sebagian analisis dan kesaksian alternatif, Yesus sebenarnya tidak wafat di kayu salib. Ia diselamatkan dari kematian, dirawat oleh para sahabat setia, dan kemudian pergi meninggalkan wilayah Romawi untuk melanjutkan hidup dan dakwahnya ke negeri-negeri timur, di mana wilayah yang secara geografis dan budaya lebih aman bagi seorang nabi Yahudi yang ditolak bangsanya sendiri. Penjelasan yang lebih sistematis dan rasional mengenai hal ini disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya yang berjudul Al-Masih di Hindustan. Dalam buku itu,
Beliau menjelaskan bahwa penjelasan Yesus ke timur bukan terjadi pada masa mudanya, tetapi setelah selamat dari penyaliban sebagai bentuk kelanjutan dari misi kenabian yang belum tuntas. Di wilayah timur, khususnya di Kashmir, Yesus dikenal dengan nama Yus Asaf, seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan disemayamkan di sebuah makam tua yang hingga kini masih ada di Srinagar. Maka hipotesis Yesus ke timur bukanlah spekulasi kosong, melainkan alternatif naratif yang justru menyambung bagian-bagian kosong dalam Injil, sekaligus menjelaskan secara logis mengapa Injil tidak merekam secara utuh kehidupan Yesus setelah penyaliban. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, silakan unduh buku Al-Masih di Hindustan melalui tautan yang telah kami sematkan dalam kolom deskripsi video ini. आवाज आ रही है ये फोनोग्राफ से। Seperti yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya, salah satu aspek penting dalam kehidupan Yesus atau Nabi Isa adalah perjalanannya menuju wilayah timur, yakni kawasan Hindustan, setelah peristiwa penyaliban. Salah satu alasan utama dari perjalanan ini menurut sejumlah teori historis dan teks keagamaan adalah pencarian dan pembinaan kembali terhadap domba-domba Bani Israel yang hilang. Tapi benarkah demikian? Dalam teks-teks Perjanjian Lama seperti 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6, Ezra dan Yeremia dicatat bahwa 10 dari 12 suku Bani Israel diangkut ke dalam pembuangan oleh Kekaisaran Asyur sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka dipindahkan ke wilayah seperti Media, Persia, dan sekitarnya. Setelah pembuangan ini, sebagian besar dari mereka menghilang dari sejarah Yahudi arus utama dan dikenal dalam sejarah sebagai 10 Lost Tribes, yakni 10 suku yang hilang. Beberapa peneliti dan sejarawan seperti Flavius Josephus bahkan mencatat bahwa 10 suku tersebut masih berada di wilayah yang luas di luar Sungai Efrat pada masanya. Banyak pakar percaya bahwa dari sanalah mereka bermigrasi lebih jauh ke timur, menempuh jalur melalui Iran, Afghanistan, dan akhirnya ke India Utara dan wilayah Kashmir. Bukti antropologis modern memberikan indikasi menarik terkait klaim ini. Studi tahun 2000-an yang dipimpin oleh Dr. Skorecki dan timnya menemukan Cohen model haplotype yang umum di kalangan Yahudi Kohanim juga terdapat dalam subpopulasi Pashtun, terutama haplogroup tertentu pada kromosom Y yang mirip dengan Kohanim, yakni keturunan imam Yahudi dari suku Lewi. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa sebagian keturunan suku Bani Israel memang menetap di kawasan timur jauh setelah Eksodus Asyur. Selain etnis Pashtun, India juga menjadi rumah bagi beberapa komunitas Yahudi yang mengklaim keturunan langsung dari suku-suku Israel. Salah satunya adalah komunitas Bene Israel yang berdiam di Maharashtra. Menurut tradisi lisan mereka, leluhur mereka terdampar di pantai Konkan setelah kapal karam sekitar abad kedua sebelum Masehi. Mereka dikenal dengan nama Sanifar Teli karena kebiasaan tidak bekerja pada hari Sabtu mencerminkan praktik Sabat Yahudi. Penelitian arkeologi dan antropologi terhadap komunitas Bene Israel menunjukkan adanya kemiripan budaya dan ritual dengan tradisi Yahudi kuno, seperti praktik sunat pada hari ke-8 dan larangan makan makanan tidak halal menurut hukum Taurat. Ketika
Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dalam Matius pasal 15 ayat 24, maka pernyataan itu menunjukkan batasan misi kenabiannya yang spesifik, yakni hanya untuk Bani Israel. Secara logis dan historis, apabila Nabi Isa alaihissalam benar-benar selamat dari penyaliban, seperti diyakini dalam pandangan Islam dan diperkuat oleh beberapa data medis serta naskah kuno, maka sangat masuk akal bahwa beliau akan melanjutkan misi kenabiannya yang belum selesai. Maka wilayah yang paling relevan untuk kelanjutan tugas tersebut adalah ke arah timur, tempat Eksodus 10 suku Israel yang telah diasingkan oleh kekaisaran Asyur berabad-abad sebelumnya. Hal ini juga selaras dengan prinsip kontinuitas kenabian dan fokus misi Isa alaihissalam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibnu Maryama, "Ya Bani Israila, ini Rasulullahi ilaikum." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Quran Surah As-Saff ayat 6. Maka muncul pertanyaan penting. Apakah argumentasi ini cukup kuat sebagai dasar untuk meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar pernah berada di wilayah timur seperti India dan sekitarnya? Salah satu sumber teks kuno yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah Bhavisa Purana, sebuah kitab Purana dalam tradisi Hindu yang bersifat nubuatan. Di dalamnya terdapat kisah menarik tentang seorang Isa, putra seorang perawan yang datang dari barat dan bertemu dengan seorang raja India. Sosok tersebut digambarkan sebagai pengajar spiritual yang membawa ajaran etika dan moral yang disebut ajaran Meleha Dharma, yakni agama atau jalan hidup dari kaum non-Weda atau orang asing. Namun muncul keraguan linguistik. Bukankah kata Isya dalam bahasa Sanskerta berarti Tuhan? Apakah mungkin kata ini justru bukan merujuk kepada Nabi Isa, melainkan kepada tokoh dalam mitologi Hindu? Dalam hal ini, penting untuk dicermati bahwa dalam bahasa Sanskerta tidak mengenal fonem sua sebagaimana dalam bahasa Aram atau Ibrani. Oleh karena itu, ketika masyarakat India kuno mendengar nama Yosua atau Isa, mereka akan menyesuaikannya dengan fonetik mereka sendiri. Dan bentuk terdekat secara fonologis adalah Isa. Dan tambahan kata putra di belakangnya yang berarti anak laki-laki menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah anak dari perawan, yakni Isa putra Maryam. Lebih jauh lagi, penyebutan ajaran Meleha Dharma menjadi indikator yang kuat bahwa tokoh tersebut bukanlah figur Hindu klasik, melainkan seorang tokoh luar dan sangat mungkin merujuk kepada Isa alaihissalam. Maka dalam konteks ini, penggunaan nama Isa putra bukanlah bentuk identifikasi mitologis, melainkan hasil dari asimilasi fonetik dan kultural, sebagaimana lazim terjadi dalam interaksi lintas budaya dan lintas bahasa. Ketika membahas kemungkinan keberadaan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di wilayah timur, setelah peristiwa penyaliban, satu nama misterius yang kerap muncul dalam naskah-naskah kuno dan tradisi lokal di India adalah Yus Asaf. Nama Yus Asaf kemungkinan besar berasal dari akar tradisi Buddha, yakni istilah bodhisattva. Dalam proses transliterasi dan adaptasi lintas bahasa, istilah bodhisattva pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Bodhisaf. Lalu melalui fonetik lokal berubah menjadi Budasaf, Yudasaf, hingga
Yusasaf atau Yus Asaf yang menurut sebagian sejarawan dan filolog bisa ditafsirkan sebagai adaptasi fonetik dari nama Yosafat atau Josafat. Transformasi nama Bodhisattva menjadi Yus Asaf menunjukkan jejak lintas budaya dan bahasa yang unik, mencerminkan bagaimana satu konsep spiritual dapat berubah bentuk dalam berbagai tradisi. Nama Yosafat bahkan tercatat dalam tradisi Kristen sebagai orang suci, meskipun tokoh ini sesungguhnya berasal dari kisah alegoris Buddha. Dalam teks Kristen abad pertengahan, muncul kisah terkenal berjudul Barlam dan Yosafat, yaitu tentang seorang pangeran India yang menemukan kebenaran spiritual melalui guru rohaninya, Barlam. Menariknya, kisah ini sangat mirip dengan narasi kehidupan Siddhartha Gautama yang membuat sebagian besar akademisi sepakat bahwa Yosafat sebenarnya adalah bentuk Eropa dari Bodhisattva. Namun, dalam versi yang berkembang di dunia Islam, narasi ini berubah arah. Tokoh Buddhasaf atau Yusasaf tidak lagi digambarkan sebagai seorang pangeran Buddha, melainkan sebagai nabi atau figur suci dari barat yang datang menyebarkan kebenaran di timur. Dan disinilah hubungan dengan Yesus atau Nabi Isa mulai dipertimbangkan secara serius. Hipotesis mengenai keberadaan Nabi Isa di wilayah Hindustan tidak hanya ditopang oleh kajian historis dan teologis, tetapi juga diperkuat oleh berbagai nama tempat, tradisi lokal, serta peninggalan budaya dan arkeologis yang tersebar di kawasan tersebut. Sejumlah lokasi di wilayah ini secara khusus sering dikaitkan dengan jejak Nabi Isa. Antara lain, Yusmak misalnya, adalah sebuah padang rumput yang indah di wilayah Kashmir, terletak sekitar 47 kilometer dari Srinagar. Nama Yusmak diyakini oleh sebagian peneliti berasal dari gabungan dua kata. Yus yang dikaitkan dengan Yus Asaf, tokoh yang oleh sebagian tradisi dianggap sebagai Yesus pasca penyaliban, dan Mark yang dalam bahasa Sanskerta dan Kashmiri berarti jalan atau padang rumput. Secara harfiah, Yusmark berarti padang rumput Yus atau jalan Yus. Tradisi lisan masyarakat setempat meyakini bahwa Nabi Isa pernah mengunjungi atau bermeditasi di tempat ini selama perjalanannya di Kashmir. Mari adalah nama sebuah daerah di wilayah selatan Kashmir yang juga sering dikaitkan dengan keberadaan Nabi Isa. Nama ini kemungkinan berasal dari kata Mari atau Maryam yang mengacu pada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Menurut beberapa tradisi lokal, di tempat inilah Siti Maryam diyakini dimakamkan, menjadikannya sebagai situs spiritual yang dihormati oleh sebagian kalangan. Isa Khel, sebuah kota di provinsi Punjab, Pakistan, juga dianggap memiliki keterkaitan toponim dengan nama Yesus. Nama Isa Khel secara langsung mengandung unsur Isa, nama Yesus dalam bahasa Arab dan Urdu, dan Khel yang dalam bahasa Pashto berarti klan atau kelompok. Maka secara etimologis, Isa Khel dapat diartikan sebagai klan Isa atau suku Isa. Penamaan ini membuka ruang bagi interpretasi bahwa tempat ini mungkin memiliki sejarah atau komunitas yang berkaitan dengan figur Isa alaihissalam. Dalam buku Yesus Died in Kashmir, karya Andreas Faber-Kaiser, ia mencatat sejumlah kesamaan linguistik yang cukup mencolok antara nama-nama tempat dan tokoh-tokoh yang ada di wilayah Kashmir dan sekitarnya dengan nama-nama yang tercantum dalam Alkitab. Temuan ini
menambah lapisan menarik dalam diskusi tentang kemungkinan kehadiran Yesus di kawasan tersebut pasca penyaliban. Beberapa nama di Kashmir dan sekitarnya tampak paralel dengan istilah dan tokoh Ibrani biblikal, baik dalam struktur fonetik maupun makna historisnya. Hal ini mendorong sebagian peneliti untuk mempertimbangkan adanya kesinambungan budaya atau migrasi kuno yang melibatkan komunitas Bani Israel ke wilayah timur. Untuk melihat daftar nama-nama yang dimaksud, silakan perhatikan gambar berikut ini. Tentu, secara linguistik, kemiripan nama tempat dengan nama seseorang tidak serta-merta membuktikan bahwa individu tersebut pernah berada di sana. Namun, bila kesamaan tersebut muncul bersama bukti-bukti pendukung lain seperti jejak bahasa, manuskrip kuno, tradisi lokal, dan struktur budaya, maka hipotesis tentang keterkaitannya menjadi semakin kuat dan masuk akal. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan keberadaan Nabi Isa alaihissalam di wilayah Hindustan memiliki landasan yang cukup kuat, baik dari sisi historis maupun linguistik. Ditambah lagi, keberadaan sejumlah suku yang mengklaim keturunan Bani Israel di kawasan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Nabi Isa benar-benar melanjutkan misinya ke timur, sejalan dengan pernyataannya sendiri bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tentu saja masih banyak orang yang menganggap hipotesis ini mustahil atau sulit diterima. Namun bagi siapapun yang benar-benar ingin mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka, insya Allah akan selalu ada petunjuk dari Allah Ta'ala untuk menemukan jalan yang terang. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.